Kali ini aku bikin sifon yang ekonomis banget dan hasilnya pun memuaskan banget. Mau tahu gimana cara buatnya, ditonton aja sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin sifon yang ekonomis aja. Di sini aku pakai 5 butir telur, kita pisahkan kuning dan putihnya. Hati-hati saat memisahkan, pastikan nggak ada putih telur yang kecampur dengan kuning telur sedikit pun. Di sini kuning telurnya kita mau mixing menggunakan balon whisk aja sampai sampai rata aja, nggak perlu sampai mengembang. Terus kemudian di sini tambahkan dengan susu cair, lalu tambahkan juga dengan minyak sayur atau kalau mau punya minyak canola juga boleh dipakai. Minyak canola lumayan cocok buat sifon, dia teksturnya lebih ringan dan tentunya lebih sehat juga. Di sini setelah dicampur bahan cairnya semua, kita aduk rata lagi. Setelah aduk rata, baru kita akan masukkan bahan keringnya. Kita akan ayak dulu supaya lebih halus aja. Kita pakai tepung terigu yang protein rendah. Kalau di Bogasari itu biasanya yang kunci biru, atau kalau merek lain boleh aja, tapi pastiin yang protein rendah ya, biar nanti cake-nya lebih lembut. Terus tambahkan juga sedikit garam, kira-kira 1/8 sendok teh. Lalu kemudian diayak dan kita aduk lagi. Di sini proses ngaduknya memang dia jadi adonan yang lumayan kental dan berat. Pastiin pakai whisk yang cukup. Lihat deh, whisk aku sampai melewat begini, tapi bukan karena adonan yang terlalu berat, tapi memang karena whisknya aja yang agak lemah gitu, kurang kuat. Terus kemudian setelah dia lebih rata, kurang lebih nanti teksturnya akan menjadi lebih lembut, gak ada yang bergerindil, udah lebih halus. Dan aku mau tambahin juga, jangan lupa nih, ini dia vanilla pasta. Ini penting banget karena ini judulnya vanilla chiffon cake, dan pastiin pakai vanilla pasta yang enak supaya nanti hasil cake-nya juga wangi, enak vanilla gitu. Tapi kalau mau pakai vanilla bubuk ya nggak apa-apa, boleh dicoba. Di sini kurang lebih nanti tekstur akhirnya akan menjadi seperti ini, dia lebih berat, kental, dan kurang lebih kayak gini. Ini kalau udah kayak gini, nih proses ngaduk-ngaduk juga nggak terlalu lama, kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke putih telurnya. Putih telur yang tadi 5 butir putih telur di mix menggunakan kecepatan rendah sambil kita masukin 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Lalu kemudian di sini di mix masih menggunakan kecepatan rendah sambil kita masukkan gula pasirnya bertahap, kurang lebih 3 tahap pencampuran. Jadi masukinnya sedikit-sedikit sambil di mix. Lalu ini di mix terus, kurang lebih lamanya sekitar 8 menit atau 7 menit ya, tergantung mixernya. Di sini aku tidak pakai kecepatan tinggi, tapi cukup sampai kecepatan sedang aja, 1 dan 2. Dan kalau sudah dia lebih mengembang, nanti kita mau dapetin tekstur yang stiff peak, kurang lebih kayak gini. Jadi kalau diangkat stick mixernya, dia akan membentuk jambul tapi melengkung. Di sini teksturnya emang agak-agak feeling sih ya, nentuin tekstur ini. Jangan terlalu kaku, tapi juga jangan terlalu lembut. Jadi nanti bisa nentuin cake-nya hasilnya mengembangnya bagus atau enggaknya. Ya kurang lebih kayak gini deh, semakin sering bikin kita akan semakin terlatih nentuin tekstur putih telurnya. Tapi kalau bisa dilihat kira-kira dari video kayak gini aja. Kalau udah kayak gini kurang lebih, terus kita sisihkan, kita akan campurkan dengan adonan kuning telur tadi ya. Cara nyampurinnya pun bertahap, jangan langsung blak semua. Jadi 3 tahap pencampuran, ambil sedikit dulu, masih aku mix menggunakan balon whisk. Kenapa pakai balon whisk, kenapa nggak pakai spatula? Karena di sini aku mau mixingnya itu cepet nyampur, tapi gerakan ngaduknya nggak terlalu banyak. Nanti pun di akhir aku tetap pakai spatula, jaga-jaga over mix. Jadi di sini aku pengen supaya dia lebih cepet rata aja, tapi gerakan ngaduknya nggak terlalu banyak. Khawatirnya kalau terlalu banyak ngaduk malah semakin banyak rongga, nanti malah cake-nya nggak mulus ya. Kalau udah rata, masukin lagi step kedua, putih telurnya. Lakukan lagi step ketiga terakhir pencampurannya. Aku pakai spatula yang terakhir, dan hati-hati di sini tuh pelan-pelan aja, jangan terlalu banyak ngaduk juga. Kalau udah selesai campur semua, jangan lupa ya, oven sudah harus kita panaskan dari awal kita bikin itu sekitar 15 menit sebelum loyang kuenya masuk. Dan aku pakai loyang sifon ukuran 18 cm atau
loyang bongkar pasang khas chiffon. Di sini kita mau pakai ukuran 18 dan pastiin juga pakai alas loyang lagi di bawahnya. Karena loyang yang mau aku pakai ini bukan loyang chiffon yang standar bagus-bagus banget. Ini loyang chiffon yang murah meriah aja. Jadi kemungkinan nanti akan ada rembes-rembes sedikit sih. Maka itu aku pastiin aku kasih alas di bawahnya, baru kemudian aku tuang adonan dari chiffon vanilla cake ini. Setelah dituang semua, terus kemudian diratakan menggunakan sumpit boleh. Lalu kemudian lakukan hentakan beberapa kali agar rongga-rongga udara yang mungkin aja terperangkap di dalam bisa keangkat ke atas, jadi cake-nya lebih mulus dan halus. Setelah ini siap untuk kita panggang. Di 15 menit pertama begini hasilnya. Aku mau buka dulu, aku mau slit bagian atasnya supaya mekroknya lebih beraturan. Tapi kalau nggak ngelakuin langkah ini pun nggak apa-apa ya, ini cuman opsional aja. Mungkin kalau nggak ngelakuin langkah ini nanti mekroknya atau pecah cake-nya itu mekarnya akan lebih tidak beraturan aja. Di sini 15 menit awal aku masih panggang di suhu 175 derajat api atas bawah. Setelah aku slit, aku masukin lagi, dipanggang lagi selama kurang lebih, sesuaikan aja oven masing-masing dan bisa dilihat-lihat aja cake-nya, kurang lebih 90 menit. Apinya aku kecilin di 100 atau 120 derajat api atas bawah. Nah, ini hasil panggangannya. Ntar dia mungkin akan mengempis tapi sedikit, nggak banyak. Dan setelah matang, keluarkan dari oven lalu hentakan aja sekali dan kemudian balik seperti ini menggunakan botol atau gelas kecil kayak gini. Ini biarkan diamkan aja dulu sampai dia lebih hangat atau lebih adem. Setelah ini baru bisa kita keluarin. Dan cara mengeluarkannya itu gampang aja kalau teknik manggangnya tepat, kematangannya pas, dia nggak akan kempes walaupun kita pencet-pencet kayak gini ya. Ini aku pencet-pencet pinggirannya supaya dia bisa lepas, dan sambil kalau udah lepas pinggirannya tinggal didorong aja dari bawah, nanti dia kelepas sendiri. Tuh kayak gini. Jadi nggak perlu dislit menggunakan pisau. Dan bagian bawahnya pun sama, aku pencet-pencet juga supaya lepas dari alas bongkaran loyang yang bagian bawahnya. Setelah ini udah pastiin lepas, tinggal kita balikkan aja di piring atau wadah saji. Udah deh, jadi mulus kan, jadi nggak perlu pakai pisau tapi dia tetap mulus hasil akhirnya. Dan ini tinggal kita potong aja, nih dia hasilnya. Ini lembut banget. Sebenarnya kombinasi ini bisa aja kita ganti vanilanya dengan kopi atau mocha sih, sesuai selera. Tapi ini udah enak banget, jadi lebih rasanya kayak lebih otentik aja gitu. Vanilla chiffon cake basic banget gitu ya. Untuk lembutannya lembut banget, khas chiffon, pokoknya dia lembut dan spongy banget gitu ya. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi chiffon apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.